Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal Kultum dari hamdalillah Alhamdulillah. nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Jadi para teman-teman yang saya banggakan dan khusus saya di sini saya ingin membacakan ingin berkultum dengan tema menggunakan sesuatu sesuai dengan tugasnya. Jadi kita sebagai manusia telah diberi banyak kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau itu kesempatan, mau itu kenikmatan, mau itu umur atau apapun yang ada di dunia ini yang diberikan kepada kita. Kita bisa bernapas, kita bisa berjalan, kita bisa menggunakan apapun dengan apa yang diberikan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa melihat dunia ini. Dengan itu kita juga harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kenikmatan yang diberikan kepada kita. Fasilitas ya. Fasilitas juga yang bisa diberikan kepada kita sehingga kita bisa menikmati segala anugerah yang diberikannya kepada kita. Tapi kebanyakan dari kita itu nggak menggunakannya dengan benar. Seperti kita seperti diberikan tangan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus digunakan untuk membela Islam, membela agama kita, membela segala-gala yang diharuskan pada kita untuk membela, ya seperti membela kebenaran, membela negara kita gitu. Tapi ada sebagian dari mereka yang menggunakannya pada hal-hal yang tidak benar gitu. Seperti yang ada di ayat dalil ini dalam Al-A'raf ayat apa ya? Ayat 179. Al-A'raf 179. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad zara'na li jahannama katsiran minal insi wal jinn lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum absarun la yubsiruna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل وأولئك هم المفلحون. Jadi artinya, dan sungguh akan kami isi neraka jahanam banyak dari kalangan jin dan manusia. Mereka memiliki hati, tapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah. Dan mereka memiliki mata, tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan mereka mempunyai telinga, tapi tidak digunakannya untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Mereka seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lemah. Ya, jadi seperti itulah yang ada di dalam Quran ya, menurut dalil-dalil yang Allah berikan kepada kita dalam Al-Quran. Dan mereka seperti memiliki hati, mereka diberikan nafsu dan diberikan akal, tapi mereka tidak mempergunakannya untuk menjalankan perintah Allah gitu. Mereka justru seperti membolak-balikan dalilnya dan membuat itu dalil yang benar atas perbuatan salah yang perbuatan yang mereka lakukan gitu. Seperti mereka ingin melakukan kejahatan dan mereka menggunakan dalil itu membolak-balikan isinya agar terlihat benar gitu. Jadi Menggunakan senjata, akal-akal mereka jadi gitu. senjata mereka ya. Tapi Agar kalau terlihat salah benar penafsiran gitu. padahal itu adalah hal yang salah. Dan juga mereka walahum a'yunun la yubsiruna biha, dan mereka diberikan mata tapi mereka tidak digunakan untuk melihat kekuasaan Allah. Maksudnya mereka bisa melihat tapi mereka tidak digunakan untuk melihat hal yang benar atau enggak untuk mensyukuri hal-hal apa yang diperlihatkan kepada kita. Seperti mata kita yang harusnya diperlihatkan kepada hal-hal yang baik, malah kita gunakan untuk melihat hal-hal yang seharusnya tidak diperlihatkan. Kita malah melihat kepada hal-hal yang menjerumuskan kepada dosa dan membuat kita masuk kepada neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan lalu
selanjutnya adalah walahum adzanul la yasma'una biha. Mereka diberikan Kedengaran. telinga, tapi mereka tidak menggunakannya untuk mendengarkan seperti yang harusnya Allah berikan kepada kita. Kuping itu untuk mendengarkan, benar nggak? Benar. Tapi Allah. itu sebenarnya Allah. sebagai khalifah yang diutus kepada bumi ini, kita harus melakukan perintahnya. Seperti Sekalian ini jangan kangen sama anandanya nih. Nah ini absen nih satu-satunya nih. Ya doain ya Abi, Umi, anaknya Insya Allah jadi anak yang soleh. malah tidak sering mendengarkan ayat-ayat Allah. Padahal ayat-ayat Allah sendiri itu adalah karunia yang Allah berikan kepada kita. Gitu. Kalau Allah memberikan kita telinga, tapi kita sendiri kita kan diberi kenikmatan. Gitu. Kita mempunyai balas budi, tapi kita malah tidak mengesahkan Allah itu sendiri. Itu namanya nggak tahu balas budi gitu. Jadi kita kayak nggak mensyukuri nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita gitu. Kita mendengarkan lagu ya boleh, tapi harus diseimbangi dengan ayat-ayat Al-Quran gitu. Kita harus sering mendengarkan murotal gitu supaya kita bisa menikmati ayat Al-Quran juga sebagai ibadah kita kepada Allah. Bergetar hatinya ya. Iya, supaya yang bergetar hati itu bagus tuh. Apalagi sampai menangis itu bagus. Ya tapi tak menangis juga nggak apa-apa, karena itu yang penting kita mendengarkannya sebagai bentuk kita mensyukuri nikmat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ulaika kal an'ami bal hum adall. Mereka itu seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat lagi, bahkan lebih hina lagi gitu. Nah, kenapa? Karena hewan itu tidak memiliki akal. Mereka tidak memiliki berpikir tuh seperti mana yang benar, mana yang salah. Seperti contohnya anjing ya, mereka tidak memiliki akal, jadi mereka kayak buang kotor sembarangan itu di mana-mana asal mereka suka. Sedangkan habis itu ketika hewan ternak itu mereka bisa nurut ketika dipukul, harus diarahkan dengan paksa gitu. Sementara manusia, mereka memiliki akal. Mereka tahu hal yang benar maupun yang batil. Nah, tapi walaupun mereka memiliki otak, memiliki akal, mereka pun ada sebagian dari mereka ya, mungkin lebih banyak dari yang patuh, itu harus dibenarkan secara lurus dengan paksaan gitu, harus dengan kekerasan gitu. Nah, bahkan dari mereka pun walaupun sudah begitu kan masih belum mematuhi, masih ada yang belum mematuhi gitu. Jadi hewan saja yang dipaksa itu bisa, sementara manusia yang dipaksa ada yang masih belum bisa itu. Jadi manusia-manusia yang tidak menggunakan apapun yang diberikan kepada Allah pada manusia-manusia tersebut, tidak lakukan itu sesuai tugasnya, maka itu lebih hina daripada hewan gitu ya. Maka dari itu, nah sebagai manusia pun kita harus mensyukuri karena Allah telah memberikan kita akal yang baik ya. Seperti ayat fazkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Kayak gitu. Bersyukurlah padaku, maka aku akan mengingat kalian gitu. Fazkuruni ya, kalau kalian mengingat aku, maka aku akan mengingat kalian. Washkuruli, maka bersyukurlah padaku, wala takfurun, dan janganlah kalian mengingkari gitu. Itu seperti dalam ayat Ibrahim juga ayat 7 apa ya? Wa ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan ketika Tuhan kalian menyuruhkan kepada kalian gitu, la in syakartum la azidannakum, ketika kalian bersyukur kepadaku, maka akan kutambahkan nikmat yang akan kuberikan nikmatku kepada kalian gitu. Nah, tapi jika kalian mengingkari apa yang telah kuberikan kepada kalian, seperti yang tadi itu, seperti kita melakukannya dengan tidak sesuai dengan apa yang pada syariat Islam, apa yang Allah berikan kepada kita gitu. Mereka waktu ketika jika kalian mengingkari, maka inna adzab lasyadid, maka Allah akan memberikan azab kepada kita gitu. Karena azab yang pedih
maksiat gitu, kita tidak akan langsung masuk surga, kita pasti akan dicuci dulu di neraka gitu, sebagai balasan dari perbuatan kita. Jadi mau kita orang kafir, mau kita orang muslim, mau kita melakukan apa saja, pasti semuanya mendapatkan balasan. Mau yang muslim mendapatkan melakukan melakukan maksiat akan ada balasannya gitu. Dan orang kafir pun pasti bakal dibalas selamanya gitu. Kayak semuanya pasti ada balasannya. Mau yang dari kecil, mau yang sampai yang tinggi. Tapi kalau orang kafir yang melakukan kebajikan, nggak tahu juga sih. Kayaknya nggak dapet ya. Ya kayaknya nggak dapet. Iya. Pokoknya gitulah. Nah jadi pelajaran ma yustafadu minal hadil kultum, ya itu adalah kita harus melakukan segala fasilitas yang Allah berikan kepada kita sesuai apa adanya, apa yang diperintahkan kepada kita gitu. Dan kedua poinnya, kita harus mensyukuri apa yang Allah berikan kepada kita gitu. Jadi semuanya mulai dari kita bisa bernapas, mulai kita bahkan sakit pun harus disyukuri karena itu bisa menggugurkan dosa-dosa kita gitu. Jadi kita sakit itu gugur semua dosa-dosanya gitu. Itu juga sebuah kenikmatan karena dengan itu kita bisa memudahkan kita untuk masuk surga gitu ya. Mungkin cukup ya, akhirul kalam ada bini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.